Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ade Cebong dan pasnya di channel gue Beat Motovlog. Dan di video kali ini di depan gue udah ada dua gas spontan dengan merek yang berbeda. Dan di video kali ini juga gue mau sedikit sharing tentang pengalaman gue menggunakan gas spontan Wilwood. Soalnya sebelum ini juga gue udah pernah pakai gas spontan Wilwood, terus gas spontan yang replika Suzuki RM, dan sedikit nanti gue kasih tips-tips dan pemakaian gas spontan kayak gini tuh. Banyak banget yang mengalami keluhan-keluhan gas spontannya itu jadi berat di gasnya. Dan di video kali ini juga gue mau sedikit nge-review gas spontan yang baru gue beli merek Fastbike dengan harga 65.000. Cukup murah sih menurut gue, harga 65.000 udah dapet gas spontan yang full aluminium finishing CNC kayak gini. Dan langsung aja kita bahas si gas spontan Fastbike yang full aluminium finishing CNC. Bentuk gas spontannya kayak gini. Nah, dia full aluminium dengan finishing CNC dan warnanya dia anodes hitam. Kenapa gue beli yang warna hitam? Soalnya ya biar simpel aja. Sebenarnya sih banyak pilihan warnanya, ada yang warna merah, gold, terus silver juga ada. Terus di sini si gas spontan ini juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya di sini dia untuk lubangnya ini atau lubang dratnya ini kelihatan ya lecet-lecet. Soalnya kemarin bekas gue tap ulang dikarenakan dia menggunakan drat yang drat kasar. Jadi untuk engkolan domino yang aluminium yang warna ya itu nggak bisa dipakai, soalnya dia pakai drat yang halus. Nah, di sini ya namanya juga kalau pakai part yang murah ya kalian mesti pinter-pinter kalian ngakalin ya. Dan di sini gas spontan ini banyak banget. Bukan gas spontan ini doang sih, merek-merek lain juga sama. Kebanyakan orang tuh mengeluh gas spontannya malah jadi berat. Sebenarnya sih itu menurut gue masalahnya ada di bagian selongsongnya, terus di bagian pemasangan kabel gasnya, terus pemilihan kabel gasnya juga itu biasanya orang kurang memahami tentang si kabel gasnya. Dan di sini gue mau buka dulu ya si gasnya ini, bagaimana bagian dalamnya dan apa yang ngakibatin si gas spontan ini dipakainya suka jadi berat. A few moments later. Nah, udah kita buka. Nah, menurut gue sih selongsong CNC kayak gini tuh, aluminium kayak gini tuh dia kurang enak lah dipakai, dikarenakan di ujung-ujungnya juga dia terlalu tajam sehingga ngakibatin ngemakan si kabel gasnya. Soalnya dulu gue juga pernah pakai yang merek Wilwood, dia tuh sering banget putus di bagian sini nih, untuk di bagian gas kabel gasnya ya. Soalnya dia di sini untuk di bagian ujungnya itu agak tajam, jadi makin lama di gas-gas kayak gini tuh kabelnya jadi putus ya. Terus kenapa di sini orang-orang banyak pakai gas spontan kayak gini malah jadi berat? Yaitu gara-gara si CNC ini si aluminium ini tuh ngegesek ke dinding rumah si selongsongnya. Nah, biasanya kan kayak gini tuh, dia tuh gesek ke bagian sampingnya. Beda dengan gas spontan original, walaupun gesek dia masih tetap enak dipakainya dikarenakan bahan selongsongnya ini dia dari plastik. Jadi enggak gesekannya itu enggak terlalu enggak terlalu besar lah gesekannya, soalnya dia dari plastik juga ya. Dan di sini untuk kabel gas itu orang-orang banyak banget yang berasumsi kabel gasnya itu karatan. Di sini banyak banget bengkel-bengkel yang masang untuk ngelumuri si kabel gasnya itu menggunakan oli. Sedangkan di sini si watt oli itu lama kelamaan dia mengering, terus di gasnya itu jadi lengket. Nah, kalau dari saran gue sih di sini untuk pemasangannya si gas spontan ini, untuk kabel gasnya itu jangan menggunakan oli. Di sini kalian menggunakan solarnya. Sedangkan solar itu lama kelamaan gak bakal kering ya, dia terus
nggak bakal rubah sifatnya, jadi ya masih tetap aja licin ya walaupun udah lama. Nah, di sini untuk bagian template-nya juga nggak boleh asal-asalan. Di sini gue sering menggunakan template yang buat CVT Honda Beat ya, tahu kan CVT lagi. Template yang bentuknya itu kayak salep ya bungkusnya. Nah, di sini gue juga mau sedikit dimodif ya untuk si gas spontan ini. Di sini gue untuk selongsongnya ini seperti yang tadi gue ucapin, karena selongsong yang aluminium kayak gini kurang enak dipakainya, jadi kita bisa ganti pakai bawaan punya Honda Beat-nya, atau enggak di sini kalian bisa pakai ya semua merek motor juga bisa ya. Di sini gue udah ada selongsong yang bawaan grip KJ gue dulu ya, pas beli grip KJ gue udah sekaligus sama si selongsong ininya. Nah, untuk pemasangannya sih PNP ya, nggak perlu ngerubah-rubah lagi. Di sini cukup tinggal kalian masukin ke rumah selongsongnya, tinggal kalian atur si setelan buat ininya nih. Nah, tinggal atur lagi. Nah, di sini udah bisa kalian pakai ya. Cuman kalau udah diganti kayak gini, dia gas spontannya malah jadi gas spontan original. Cuman ya menurut gue nggak apa-apa sih, daripada pakai selongsong yang aluminium kayak gini, si gasnya malah jadi berat. Nah, kayak gitu kalau untuk gas spontan yang aluminium finishing CNC kayak gini. Nah, untuk gas spontan yang finishing CNC kayak gini sih lumayan banyak ya mereknya. Ada yang merek Wilwood. Nah, untuk Wilwood sih gue dulu juga pernah pakai. Nah, untuk lubang sidratnya dia nggak perlu ditap ulang ya, sedangkan merek Fastbike ini dia menggunakan drat kasar, jadi ya mesti ditap ulang supaya bisa pakai engkolan yang merek Domino. Nah, udah bisa dipakai ya. Ini terlalu ke dalam setelannya jadi agak seret ya. Nah, udah tuh. Cuman ya seperti yang gue tadi ucapin, di gasnya itu malah jadi gas kayak gas original. Nah, untuk merek Wilwood ya seperti yang tadi gue ucapin, terus ada KTC. Untuk KTC udah lengkap sama 2 kabel gasnya. Nah, sebenarnya sih di sini KTC itu ngereplika gas spontan Project One ya. Cuman ya Project One dari selongsongnya itu dia pakai plastik ya. Kalau sedangkan KTC dia pakai selongsong yang aluminium juga. Terus KTC juga direplika sama Fastbike ya. Fastbike juga dia udah lengkap sama kabelnya. Cuman kalau Fastbike sama KTC itu harganya nggak beda-beda jauh lah. Kalau Fastbike 180 sampai 200 ribuan lah yang jual, sedangkan KTC 200 ribu sampai 300 ribuan ya. Dan di sini gas spontan yang udah rumah selongsongnya CNC, terus untuk selongsongnya CNC juga dia ada merek Aktif ya. Sedang kalau Aktif ya menurut gue cukup mahal untuk harganya. Nah, kalau Aktif sih menurut gue dikarenakan mahal ya, ada harga ada kualitas juga ya pastinya. Dan sekarang lanjut aja ke gas spontan Domino yang sebelumnya udah gue pakai selama 1 tahun dan nggak ada masalah kalau gas spontan Domino, tapi itu tergantung juga kalian yang pasangnya ya. Nah, untuk Domino ini dia untuk selongsongnya juga udah pakai plastik ya, jadi enak ya dipakainya. Dan kekurangannya itu dari gas spontan Domino ini, dia finishingnya bukan anodes, dia finishing pakai cat biasa. Cuman ya kelihatannya kayak gas spontan yang original banget ya, tapi sebenarnya ini gas spontan yang termasuk menurut gue KW ya, soalnya Domino yang original ya harganya lumayan mahal juga. Cuman di sini dia menurut gue sih harga 250.000 udah lengkap banget, plus grip, plus kabel gas 2. Terus untuk bagian dalamnya, nah bentar gue buka dulu ya. Untuk bagian dalamnya selain dia udah pakai plastik, di bagian dalamnya dia bisa disetel-setel ulang ya. Nah, bentar gue buka dulu. Nah, 2000 years later. Udah gue buka, maaf agak kotor soalnya ini bekas gue pakai. Nah, untuk bagian yang merahnya ini dia bisa diganti-ganti ya. Dulu gue pas beli itu dapat 3 pieces yang warna merah, warna hijau, sama warna
putih ya, yang bawaan buat motor standar. Cuman ya gue juga kurang paham sih fungsi-fungsi yang dari warna yang merah sama hijau itu fungsinya atau perbedaannya apaan. Ya gue kurang paham juga. Jadi ya gue pakai yang udah nempel di si selongsongnya ini aja. Jadi untuk gas spontan ya kayak gitu aja, dan ada sedikit tips dari gue juga untuk pemilihan kabel. Nah, banyak banget orang yang mengganti gas spontan yang udah ada kabelnya itu malah ganti yang pakai kabel gas model serat. Nah, untuk kabel gas yang model serat sih menurut gue gak apa-apa kalian pakai yang model serat kayak gitu, cuman di bagian dalamnya saran dari gue itu pakai kabel yang bawaan gas spontannya kalau kabel gas yang udah ada bawaan kabelnya. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi kalau kabel yang udah ada kabel bawaan gas spontannya itu dari kelenturan beda ya sama kabel gas yang model serat. Dia lebih bagus ya dari kelenturan si kabelnya. Jadi kalau kabel gas yang model serat menurut gue itu terlalu keras lah kelenturannya. Jadi sering banget orang-orang ngalamin kabel gas jadi berat, terus kabel gasnya yang putus. Nah, itu adalah akibat dari kurang pemahaman tentang kelenturan si kabel yang jenis kabel yang bawaan gas spontan kayak gini. Nih gas spontan Domino kan udah ada bawaan kabelnya, terus dari kabel yang model serat. Nah, sah-sah aja sih kalian mau pakai kabel gas yang model serat, cuman dari pemasangan juga kalian harus lebih paham ya. Dari pelumasnya juga kalian nggak boleh asal-asalan. Nah, kayak gitu. Dan tadi kalau dari gas spontan Wilwood ya menurut gue dulu untuk pemakaian ya sama aja kayak gas spontan biasa, cuman kalau CNC ya menurut gue seperti yang tadi gue ucapin, bisa-bisanya kalian masangnya. Jadi ya kalau yang nggak bisa sering banget ngalamin gas spontan berat atau putus kabel gas. Nah, sedangkan untuk gas spontan RM dulu gue juga pakai gas spontan yang model RM Suzuki RM ya. Itu juga sama aja sih, dari finishing juga kurang bagus, soalnya gue dulu beli yang grade B. Cuman kalau dari gas spontannya dia untuk rumah selongsongnya dia udah pakai aluminium, terus untuk selongsongnya dia juga udah pakai plastik. Cuman ya itu tadi seperti yang gue ucapin, itu tergantung ke kalian yang masangnya bisa atau enggaknya. Terus ya tergantung kalian ya mau pilih gas spontan yang model apa juga. Cuman di sini gue saranin kalau untuk motor balap lu pakai gas spontan yang original. Ada gas spontan original yang murah itu dari merek YZ ya, YZ125, atau enggak kalian bisa beli yang Domino yang bentuknya kayak gas spontan Magura ya. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Dan untuk video kali ini ya kayak gitu aja. Semoga videonya bagus ya. Ini gue nge-record pagi-pagi supaya nanti sore bisa gue upload. Dan gue mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa dimengerti oleh kalian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya, karena subscribe dari kalian itu sangat berarti bagi kelangsungan channel ini. Dan untuk video tutorialnya ya insya Allah gue upload secepatnya. Gue ya DJ Bong pamit. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.